Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, anggota Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengan KPU Pusat dan jajarannya. Nah, Ketua KPU yang datang, Hasyim Asyari, dicecar banyak sekali pertanyaan. Namun tidak disangka-sangka, ada salah satu jawaban dari Ketua KPU ini yang justru membuat emosi dari anggota DPR RI ini. Lalu apa saja yang dibahas dan apa saja yang dipertanyakan? Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Nanti Pak Sekjen bisa jawab. Launching pilkada. Jadi pimpinan, saya juga bingung ini. Waktu itu sepertinya KPU ini mengadakan launching pilkada di Prambanan. Saya nggak tahu itu judulnya apa, tapi judulnya launching pilkada. Tahapan pilkada. Tapi sesudah launching pilkada di Prambanan, ada lagi di semua provinsi. Apakah itu kewajiban di semua provinsi harus melakukan kembali? Bahkan terakhir Pak Yulianto, kalau nggak salah di kabupaten ya Pak, sampai ke tingkat kabupaten, komisioner hadir. Nah, jadi mungkin ini kita pengen tahu, apakah memang harus semua provinsi itu dilakukan launching pilkada? Ini anggaran juga lumayan ini, kadang mengundang artis, dibuat besar-besaran di lapangan. Bawaslu ikut nggak tuh? Nggak diundang. Berikut honor PPS PPK. Nah, ini berkali-kali saya nanya karena banyak masuk ke DM saya. Kadang ketua kita ini nanya terkait dengan yang dari masyarakat, di WA-nya Senin, dijawabnya Jumat. Kendalanya apa? Kenapa kok masih ada PPS ini yang belum dibayar honornya? Kalau mereka ada kendala terkait laporan, dibantu. Mereka dari Maret sampai sekarang belum terima beberapa daerah. Kenapa tidak dibantu untuk percepatan mereka dapat itu honor? Mereka kerja pagi, siang, sore, malam untuk sukseskan demokrasi kita. Sebentar lagi presidennya yang terpilih udah mau dilantik. Mereka belum terima itu honor. Ya, pemilu. Ini saya minta diselesaikan dalam minggu ini. Kalau ada kendalanya dibantu. KPU RI turun bantu. Supaya mereka bisa dapat. Nggak seberapa mungkin dibanding gaji-gaji Bapak. Yang ada komisioner di KPU ini. Udah 2 bulan lebih loh. Mungkin ini Sekjen nanti bisa bantu jawab ini. Komisioner dan Sekjen kurang-kurangi dulu ke luar negeri. Apalagi sekarang masih PHPU di MK. Kurang-kurangi dulu. Jangan nanti keluar negeri berlabuh lagi laporan di DKPP. Nggak usah dulu jalan-jalan ke luar negeri. Kita selesaikan dulu semua tahapan, selesaikan dulu PHPU, nanti setelah selesai semua bayar honor itu, silakan. Ini masih PHPU. Jangan sampai dibilang nggak ada anggaran. Nggak mungkin nggak ada anggaran. Seperti yang Ketua sampaikan, bukan hanya pelaksanaan, tapi penyelenggaraan. Mungkin Sekjen juga nanti bisa jawab. Mobil dinas komisioner KPU. Ada berapa mobil dinas komisioner KPU? Apakah ada warisan dari periode yang lalu? Yang kedua, betul Palisade? Apa? Yang ketiga, apa betul Alphard? Ini mobil-mobil mewah. Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Nanti Pak Sekjen bisa jawab. Mungkin beda-beda hari, beda pakai mobil. Nanti ini tolong dijelaskan. Tambah lagi, rumah dinas. Yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU itu ada di Jalan Siaga Raya nomor 23. Rumah dinas itu sudah direnovasi infonya pimpinan. Dari awal mereka ini dilantik, dilakukan renovasi. Ada beberapa saja yang tinggal di sana, 1 apa 2 orang kalau saya nggak salah. Tapi ada rumah dinas yang baru yang mereka tempati di sebuah apartemen. 4 atau 5 orang tinggal di situ. Di Jalan Setiabudi
Utara Raya nomor 5 apartemennya. Bagaimana pembayaran ini Pak Sekjen? Rumah dinas ada, apartemen ada, yang bayar siapa dan pakai apa? Rumah dinas direnovasi buat apa? Harusnya emang diaudit ya, kalau emang benar. Dan pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa? Tolong nanti nih jawab. Ini terjadi di saat masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk membeli beras. Tapi komisioner KPU, ini saya tunggu jawabannya. Kenapa tidak digunakan rumah dinas? Kalau tidak itu anggarannya itu dipakai dari mana yang untuk pembayaran tadi itu semua? Tolong dijelaskan. Saya, beberapa teman juga dari Komisi 2, banyak sekali mendapatkan informasi WA chat ini Ketua DKPP. Terkait informasi yang saat ini sangat banyak terkait dengan asusila yang terjadi di ruangan ataupun di lingkaran penyelenggara pemilu, baik di pusat, baik di provinsi ataupun kabupaten kota. Saya minta ini DKPP juga fokus. Kalau perlu 1 hari itu diselesaikan sidangnya, sidangkan cepat Pak. Apalagi waktu kita harus cepat berlari, setelah ini pilkada juga, kita mau penyelenggara ini adalah betul-betul penyelenggara yang memiliki moral, adab, dan etika. Ini juga luar biasa. Saya mendapatkan data penggunaan private jet 10 Januari 2024 dengan manifest nama 13 orang. Halim Perdana Kusuma, Denpasar, Bali. Saya mau tanya, ini menggunakan private jet buat apa? Buat kemana? Bawa apa? Saya ada nama-nama yang ikut di dalamnya. Jadi jangan sampai anggaran yang diberikan 76 triliun itu tidak tepat sasaran. Kita minta nanti tolong dijawab dan dijelaskan apakah betul ada penggunaan private jet ini. Jika ada, ini menggunakan APBN apa, dananya apa ini yang digunakan? Mungkin juga ke sekretariatan nanti bisa bantu jawab ini. Sekali lagi sebagai mitra, kami Komisi 2 wajib mengingatkan kepada para komisioner, baik itu KPU, Bawaslu, semuanya, baik di pusat, kabupaten, kota, provinsi. Jabatan itu amanah. Tolong dijaga. Tadi dapat lagi dugem. Kerja kita banyak, nggak perlu dugem. Jaga nama baik. Jangan gaya-gayaan. Nggak perlu gaya-gayaan di atas jabatan yang bukan adalah uang pribadi Bapak Ibu. Ketua, kalau begini yang dari yang saya sampaikan, mestinya ini BPK atensi, perhatikan ya. Karena ini kita menggunakan uang, dan ini kita harus pertanggungjawabkan. Komisi 2 yang ikut mengetok terkait anggaran pemilu ini. Kalau perlu KPK juga atensi. Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 18, dari jam 6 sore. Untuk soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita charter itu, tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya
sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan, yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Dan barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat. Benar ya, memang. Pesawat jam 16, 18. Lagi pula di Bali juga jam 6 sore. Tidak ada tempat yang apa terpencil, urgensinya pelosok, KPU nggak ada ya. ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Gak ada yang harus pakai private jet. Dengan apa yang sudah dipaparkan ini, menurut kalian apakah KPU ini perlu diaudit? Silakan cantumkan komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.